Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi dan dukungan atas perhatian seluruh pihak terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, khususnya dalam fase pelayanan haji di Arab Saudi atau di Tanah Suci ini. Bersama ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dinamika yang ada di Arab Saudi karena adanya fenomena kloter campuran ya, satu kloter dengan penyedia layanan lebih dari satu syarikah. Saya juga ingin menjelaskan nanti terkait dengan kebijakan penataan layanan berbasis syarikah yang ada di Mekah ini. Penjelasan ini saya sampaikan agar informasi yang berkembang di masyarakat itu tetap utuh, akurat, dan yang terpenting tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang pertama terkait dengan kloter campuran ini ya. Satu kloter terdiri dari jamaah berbagai syarikah. Sebagaimana kita ketahui tahun ini kita penyediaan layanan haji bagi jamaah kita di Arab Saudi dilakukan oleh 8 syarikah penyedia layanan. Idealnya satu kloter itu ditangani oleh satu syarikah penyedia layanan. One kloter, one syarikah. Itu idealnya begitu. Namun karena sejumlah dinamika teknis ya menjelang keberangkatan seperti ya keterlambatan visa, perubahan manifest keberangkatan, serta sinkronisasi data penerbangan, ada beberapa kloter dengan jemaah yang berasal lebih dari satu syarikah. Ini tidak bisa dihindari. Untuk jamaah gelombang pertama yang tiba di Madinah sejak tanggal 2 Mei, itu penempatan hotel itu dilakukan berdasarkan susunan kloter yang berisi campuran jamaah dari beberapa syarikah. Jadi sesuai dengan kedatangan mereka dari Indonesia, itu di Madinah. Jadi pendekatannya kalau di Madinah itu bukan pengelompokan berdasarkan syarikah, masih berbasis kloter. Ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan jamaah, meskipun ini menjadi tantangan tersendiri buat syarikah dalam memberikan layanan. Ya, alhamdulillah sampai 11 hari operasional kedatangan jamaah di Madinah, tantangan ini dapat termitigasi ya, secara perlahan terurai masalahnya. Yang terpenting jamaah itu tetap menerima layanan dasar. Layanan dasarnya itu ya transportasi dari bandara ke hotel, kemudian akomodasinya, hotelnya sesuai yang kita kontrak, lalu kemudian konsumsi hariannya, kemudian bimbingan ibadahnya termasuk mereka ke Raudhah, distribusi nusuk, itu juga terlayani. Ya, walaupun ada beberapa hal terkait dengan distribusi nusuk yang masih menjadi kendala ya. Dan mulai kemarin jamaah kita itu sudah mulai masuk ke Mekah ya, secara bertahap diberangkatkan dari Madinah, dan kami selalu mendorong syarikah itu supaya kartu nusuk ini diselesaikan saat jamaah masih berada di Madinah. Memang di awal-awal itu ada kendala syarikah itu dalam menjumpai jamaahnya, karena jamaah itu tiba di Madinah itu langsung sibuk beribadah arba'in. Jadi ketika syarikahnya datang untuk menyerahkan, orangnya nggak ada. Ada yang tidak datang sedang istirahat dan lain sebagainya. Tapi kami tekankan kepada syarikah, paling tidak sebelum berangkat ke Madinah, ke Mekah, itu sudah diserahkan nusuk itu. Karena nusuk itu begitu sangat penting ya. Dia laksana seperti paspor, tapi paspor perhajian lah. Kalau paspor hijau itu untuk masuk ke Arab Saudi, kalau nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Dia keberangkatan, kemudian mau masuk ke Masjidil Haram,
itu menjadi sangat penting. Bahkan yang terpenting nanti saat fase Armuzna. Itu yang pertama ya. Yang kedua, layanan Mekah ini berbasis syarikah. Kalau di Madinah tadi masih berbasis kloter ya. Di Mekah itu layanan berbasis syarikah. Mengapa? Sejak tahun 2022 kita tahu sistem layanan haji itu mengalami transformasi. Dari yang sebelumnya berbasis kawasan geografis menjadi berbasis perusahaan profesional atau syarikah itu. Ini adalah kebijakan resmi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan berlaku untuk seluruh negara pengirim jamaah termasuk Indonesia. Gitu. Nah, penataan berbasis syarikah ini bertujuan ya tentu untuk memudahkan pengendalian layanan oleh syarikah sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap jamaah. Jadi syarikah itu seperti kafilnya para jamaah. Kemudian sistem ini juga memastikan tanggung jawab layanan itu lebih terfokus, lebih profesional oleh perusahaan ya. Nah, kemudian juga memperjelas sistem koordinasi pelaporan terutama syarikah kepada Kementerian Haji, kepada otoritas tempat gitu ya. Dan kalau ada terjadi apa-apa, itu responnya di lapangan juga bisa dilakukan oleh syarikah yang menggaransi jamaah ya. Jadi bahkan lebih dari itu, layanan berbasis syarikah di Mekah ini kita mencoba menyesuaikan. Ini bertujuan apa? Untuk memastikan jamaah itu dilayani secara optimal saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina. Baik layanan transportasinya gitu ya, saat dari Mekah ke Arafah, kemudian Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, kemudian terkait dengan konsumsinya selama di masyair, kemudian tendanya, kemudian ya pergerakan jamaah dari satu titik ke titik lainnya, itu kan masyair semua di bawah kendali syarikah. Jadi untuk memudahkan proses itu semua. Jadi dan itu layanan berbasis syarikah itu dilakukan berbasis data yang kuat ya, terutama data Kementerian Haji, data syarikah. Ya mereka tentu ingin agar layanan yang diberikan itu adalah layanan yang prima, jamaah itu aman, nyaman, dan yang terpenting adalah keselamatan jamaah. Jadi alurnya seperti itu. Jadi kami menilai layanan berbasis syarikah ini ya memang sebagai langkah yang tepat ya untuk memastikan jamaah itu secara utuh terlayani dalam setiap pergerakan, terutama saat puncak haji nanti. Maka untuk itu Indonesia tentu menyambut kebijakan ini, tentu dengan menyesuaikannya secara bertahap. Akan tetapi juga mengutamakan kenyamanan dan perlindungan jamaah haji kita. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan kebijakan itu dan tetap mengutamakan kenyamanan dan perlindungan terhadap jamaah kita ini. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tegaskan adalah bagaimana dengan hak layanan jamaah ini. Kami menegaskan bahwa penataan berbasis syarikah ini tidak mengurangi sedikit pun hak-hak layanan jamaah selama berada di Arab Saudi. Jadi akomodasi yang ditempati, yang dinikmati itu yang sesuai kita kontrak ya. Konsumsi diberikan 3 kali sehari, di Madinah itu 27 kali, lalu kemudian di Mekah itu sebanyak 84 kali, nanti di Masyair Muqaddasah 15 kali, itu tetap diberikan. Kemudian transportasi ini juga kita layani, mulai dari bandara ke hotel, lalu kemudian dari Madinah ke Mekah, ya, kemudian di Mekah ini juga ada bus salawat yang mengantar mereka ke Masjidil Haram, nanti juga ke Masyair, itu tetap diberikan, tidak berkurang. Kemudian bimbingan ibadah juga mereka akan peroleh hak itu, terutama nanti pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi prinsipnya seluruh jamaah tetap mendapatkan hak layanannya. Dan semua proses layanan itu diawasi langsung oleh PPIH Arab Saudi. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana skema kepulangan jamaah nanti? Itu kan tadi fase di Mekahnya ya. Kemudian di Armuznanya yang berbasis syarikah. Bagaimana saat kepulangan? Nah,
Meskipun selama di Mekah itu jamaah dikelompokkan berdasarkan syarikah, kepulangan seluruh jamaah tetap menggunakan format kloter sebagaimana saat kedatangan. Jadi mereka nanti akan dikumpulkan lagi. Ini tentu skema kepulangan berbasis kloter ini penting karena pertama ya, ini kan kepentingannya untuk menjaga integrasi data imigrasi, keabsahan manifestnya, gitu ya. Kemudian tiketnya juga kan pulang perginya itu sudah disediakan. Ini juga penting untuk memastikan kelancaran proses saat check-in, saat penerbangan, dan seterusnya. Kita harapkan juga ini kembali memberikan kenyamanan kepada jamaah, terutama mereka yang sejak awal itu berangkat dalam satu rombongan, gitu ya. Jadi kalau pulang bareng itu kan secara psikologis mereka bisa lebih nyaman lagi, bawa oleh-olehnya, pulang bersama-sama, gitu ya. Mudah-mudahan kembali ceria dengan senyumannya. Nah, dari semua penjelasan ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa pertama ya, karena layanan di Mekah ini berbasis syarikah, maka konsekuensinya penempatan jamaah di hotel juga disesuaikan berdasarkan syarikah penyedia layanan. Hal ini sekali lagi tidak mengurangi layanan jamaah, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Kalau ada sedikit menimbulkan kurang nyaman, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dan dengan mereka fokus beribadah dengan layanan dukungan yang kita berikan, mudah-mudahan semakin memberikan kenyamanan ya. Kemudian yang kedua, seluruh layanan tetap diberikan kepada jamaah ya, secara optimal dan setara, baik akomodasinya, transportasinya, maupun bimbingan ibadahnya, konsumsinya. Ya. Dan kami melihat yang ketiga ya, bahwa penataan berbasis syarikah ini justru akan memperkuat efektivitas layanan. Jadi memang Kementerian Haji itu strict, harus berbasis syarikah. Jadi harapan mereka adalah memang ini bisa lebih efektif layanan diberikan, terutama fase armuznanya. Ya, fase armuznan ini fase yang paling krusial ya. Kemudian juga ini juga akan mempermudah koordinasi terutama antar syarikah, Kementerian Haji dan otoritas terkait di Arab Saudi, sehingga kalau ada masalah itu cepat ditemukan solusinya. Ya. Ini saya kira beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan, dan sebagai penutup kami mengajak seluruh pihak ya, khususnya para petugas, mitra syarikah kita dan juga seluruh jamaah ya, untuk menjaga komunikasi yang solid dan konsisten ya. Terutama para jamaah kita datang ke sini kan untuk beribadah. Kita harapkan mereka lebih fokus dalam beribadah, khusyuk, dan kita juga berharap ya agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ya. Kami yakin insya Allah dengan sinergi dan kerjasama yang baik, penyelenggaraan haji tahun ini dengan segala dinamika yang ada, insya Allah mudah-mudahan akan berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan penuh keberkahan insya Allah. Kita semua hanya berikhtiar melayani tamu-tamu Allah. Tentu yang punya tamu itu punya kehendak yang mudah-mudahan ya, kita yang berkhidmat ini bisa menjalankan sesuai dengan kehendak yang punya tamu itu. Gitu. Itu saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.